Dampak pandemi COVID-19 memunculkan satu fenomena sosial yang berpotensi memperparah situasi, yaitu stigma sosial. Stigma sosial merupakan asosiasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang penyakit tertentu. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, dan atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Sebagai penyakit baru, banyak yang belum diketahui tentang pandemi COVID-19. Terlebih, manusia cenderung takut pada sesuatu yang belum diketahui dan lebih mudah menghubungkan rasa takut pada kelompok yang berbeda atau kelompok lain. Inilah yang menyebabkan munculnya stigma sosial dan diskriminasi terhadap etnis tertentu dan juga orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan virus ini. Perlakuan diskriminatif kerap diterima oleh para pasien COVID-19, keluarga, teman, bahkan masyarakat sekitarnya. Hal yang sama juga dapat terjadi pada para tenaga medis yang mengalami perilaku diskriminasi di tempat mereka tinggal. Dan yang paling ekstrim adalah penolakan pemakaman jenazah korban COVID-19 oleh sejumlah warga. Tidak hanya sekadar menolak, warga bahkan melakukan pelemparan batu kepada para petugas medis yang bertugas membawa jenazah pasien COVID-19 dengan ambulans. Stigma sosial yang berkembang di tengah masyarakat ini tentu dapat membahayakan dan merugikan banyak pihak, karena dapat membuat orang menyembunyikan status kesehatannya, lalu juga membuat orang enggan memeriksakan diri, dan membuat orang kabur saat akan diperiksa, diobati, dan dikarantina, sehingga memperbesar risiko penularan di masyarakat. Kita harus menghentikan stigma yang sudah berkembang dan tidak melakukan diskriminasi. Cara yang paling sederhana adalah dengan memperhatikan bahasa yang kita gunakan ketika membicarakan hal-hal terkait COVID-19. Memakai nama resmi atau istilah coronavirus yang benar, yakni COVID-19 atau COVID-19. Nama COVID-19 diambil dari kata co adalah kependekan dari corona, V untuk virus, dan D untuk disease atau penyakit. Dan 19 menunjukkan tahun munculnya virus ini di tahun 2019. Menghindari melabel orang, kelompok, etnis, atau daerah tertentu sebagai penyebab atau penyebar COVID-19 dengan tidak menyebut virus Wuhan, virus Cina, virus atau flu Asia. Kita perlu menghindari penggunaan istilah yang mengkriminalisasi atau tidak manusiawi yang dapat menciptakan kesan bahwa mereka yang memperoleh penyakit ini merasa melakukan sesuatu yang salah. Dengan cara tidak menyebut orang yang terjangkit COVID-19 sebagai kasus, korban, atau penderita, tetapi menggunakan istilah seperti pasien, orang yang memiliki COVID-19, orang yang sedang dirawat karena COVID-19, orang yang baru pulih dari COVID-19, dan orang yang meninggal setelah tertular COVID-19. Tidak menggunakan kata kasus yang dicurigai, namun menggunakan orang yang mungkin memiliki COVID-19 dan orang yang diduga memiliki COVID-19. Tidak menggunakan istilah seperti mentransmisi COVID-19, menulari orang lain, atau menyebarkan virus, melainkan gunakan memperoleh atau membuat kontak COVID-19. Hal yang dapat dilakukan untuk menghentikan penyebaran terlalu luas adalah dengan melakukan physical distancing atau jaga jarak. Namun, jangan sampai mengisolasi sosial keluarga yang memiliki COVID-19. Memberikan dukungan bagi mereka yang terdampak, baik pasien, keluarga pasien, atau masyarakat sekitar. Misalnya, mengirim pesan motivasi lewat sosial media, seperti semangat, Tuhan pasti menolong kita, cepat sembuh, dan sebagainya. Lalu, kita tidak boleh menstigma orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Kita juga perlu menghormati dan berbelas kasihan kepada mereka yang wafat karena COVID-19. Memberikan dukungan dan penghargaan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 tanpa bertemu secara fisik. Hindari penggunaan bahasa hiperbolik yang dapat menimbulkan rasa takut, seperti kiamat dan lain sebagainya.
Tidak mengulang atau membagikan kabar yang tidak jelas kebenarannya, apalagi narasi yang bersifat siaran kebencian terhadap satu orang, kelompok, etnis, atau daerah tertentu terkait COVID-19. Cari informasi yang tepat dari sumber yang benar. Kita perlu berhati-hati dan memastikan data ilmiah dan saran kesehatan yang kita bagikan resmi dan yang terbaru. Kita juga perlu menyebarkan energi positif, menyebarkan berita baik seperti kesembuhan pasien, cara pencegahan yang praktis dan tepat, cara mengamankan diri dan keluarga dari transmisi. Mari bersama-sama mencegah dan menghentikan stigma. Mari saling jaga, saling mendukung, saling menyemangati, dan bersama-sama melewati pandemi COVID-19.